Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 494. Sebelum para prajurit ini datang dan bereaksi, mereka semua mati secara tragis di tempat. Dev kemudian mengeluarkan nyala api di telapak tangannya, dan kemudian segenggam api langsung membakar mayat menjadi abu. Dengan begitu banyak mayat tergeletak di gerbang kota, mereka akan segera ditemukan. Sekarang setelah mayat dihancurkan, perlu beberapa waktu bagi pihak lain untuk menemukannya. Ayo pergi. Beberapa orang terbang ke langit dan bergegas langsung melintasi kota. Karena tidak ada tentara yang menjaga mereka, keberadaan Dev dan yang lainnya tidak ada yang memperhatikan. Setelah melewati kota, pegunungan akhirnya ada di depan mereka. Pemandangan pegunungan terus-menerus tampak, itu tidak terlihat dalam sekejap, tapi itu berkali-kali lebih besar dari gunung iblis surgawi di dunia surga dan manusia. Ayo pergi, di atas pegunungan ini, akan ada lebih sedikit kota. Setelah melintasi pegunungan ini, kita akan mencapai batas ras binatang lain, jadi kita tidak perlu bersembunyi. Melihat pegunungan yang megah di depannya, Dev menghela nafas lega dan berkata, sumber daya manusia dan keuangan yang dibutuhkan untuk membangun kota di pegunungan sangat besar. Jadi jika menyangkut pegunungan ini, kota macan terbang jelas akan memiliki kota yang jauh lebih sedikit. Dev dan yang lainnya berjalan cepat di sepanjang pegunungan, menempuh jarak ribuan mil, tanpa melihat kota. Kakak Chen, bisakah kita beristirahat? Aku tidak bisa mengikuti. Elijah berkata sambil terkesiap. Bagaimanapun, Elijah masih muda, dan tidak ada cara untuk menebus energi yang dikonsumsi dalam tubuhnya dengan cepat, jadi dia harus beristirahat. Oke, kita istirahat. Jangan berlarian, aku akan pergi ke depan dan melihat-lihat. Dev Chen mengatur formasi sihir dan membiarkan peri gila abadi dan yang lainnya memasuki formasi sihir. Jika ada yang lewat, mereka tidak akan ditemukan. Setelah menenangkan beberapa orang, sosok Dev menghilang dalam sekejap. Dev dengan cepat berlari menuju kedalaman pegunungan. Tanpa hambatan Elijah, kecepatan Dev jauh lebih cepat, dan hanya bisa terlihat bayangan setelahnya. Saat Dev terus pergi jauh ke pegunungan, dua kota segera muncul di depannya. Kedua kota ini membentang hampir di seluruh pegunungan, menghalangi jalan ke atas gunung. Dan di tengah-tengah dua kota, ada sebuah lorong. Kedua kota ini seperti dua pintu. Melihat pemandangan ini, Dev semakin merasa bahwa kota kecil di atas pegunungan itu benar-benar tidak biasa, dan pasti ada orang besar di sana. Bahkan kota utama tempat Chandler berada tidak memiliki dua kota untuk pertahanan, dan dua kota yang tiba-tiba muncul sekarang pasti melindungi kota kecil yang tampaknya tidak mencolok di pegunungan. Ada banyak tentara yang berdiri di kedua kota ini, dan ada piringan besar di setiap gerbang kota. Dev tidak tahu apa fungsinya. Tapi yang jelas, skala dan kekuatan kedua kota ini pasti lebih kuat dari kota-kota lain. Yang paling penting adalah tidak ada cara untuk berkeliling dan kemudian naik ke pegunungan. Dan di atas dua kota ini, masih banyak tentara yang berpatroli di mana-mana, dan pertahanannya sangat ketat. Setelah mengamati sebentar, Dev diam-diam mundur. Bagaimana? Bisakah kita melewati pegunungan dan mencapai daerah ras binatang lain di depan? Melihat Dev kembali, Tobiason bertanya pada Dev. Dev menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, masih ada dua kota yang menghalangi jalan di depan, jadi kita harus melewatinya. Saudaraku, tidak bisakah kita berkeliling? Peri gila abadi bertanya. Tidak, kita harus melewatinya. Jika kita tidak melewatinya, kita hanya bisa kembali. Dalam hal ini, kita pasti akan bertemu dengan tentara yang mengejar. Dev berkata. Menantu, berapa skala kedua kota ini? Apakah mudah untuk menerobos masuk? Tobiason bertanya dengan cemas ketika dia mendengar ini. Tidak mudah untuk menerobos masuk. Pasti ada puluhan ribu tentara di kedua kota ini. Sekarang saya hanya bisa berharap informasi mereka tidak jelas, dan kita bisa mencampur adukannya. Dev berkata. Bagaimanapun, mereka semua adalah ras binatang, dan itu normal bagi mereka untuk masuk dan keluar di gerbang kota. Tapi Dev takut berita mereka akan disampaikan ke sini oleh Chandler sejak lama. Dalam hal ini, mereka mungkin akan dikenali segera setelah mereka menunjukkan kepala mereka. Cobalah dan bersiap untuk pertempuran. Tobiason mengangguk. Mereka berempat berjalan menuju dua kota.
Ketika mereka datang ke kota, mereka melihat sejumlah besar tentara berdiri di atas gerbang kota, satu persatu dengan ekspresi serius dan hawa dingin di tubuh mereka. Dev menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju gerbang kota. Berhenti. Sebuah tim tentara menghentikan Dev dan yang lainnya, dan kemudian bertanya dengan dingin, "Dari mana asalmu?" "Kami ke sini dari kota utama dan ingin bertemu dengan beberapa teman." Seperti yang dikatakan Dev, dia mengeluarkan sekantong koin Geopri, berniat menyuap kapten tentara yang menjaga gerbang kota. Bagaimanapun, trik ini telah dicoba dan diuji di dunia sekuler, dan tidak ada yang tidak menyukai uang. Tapi siapa yang tahu, Dev baru saja mengeluarkan koin Geopri, tapi kapten tentara mengerutkan kening. "Siapa kau di bumi ini?" Kepung mereka. "Siap." Segera, Dev dan yang lainnya langsung dikepung oleh pasukan tentara. Dev tiba-tiba tertegun, dan dia tidak mengerti apa maksud kapten tentara itu. Mungkinkah dia tidak menyukai kekurangan koin Geopri? Apakah kurang? Saya masih punya beberapa di sini, ajak saudara-saudara Anda untuk bermain. Dev mengeluarkan sekantong koin Geopri lagi. Pada saat ini, ekspresi kapten para prajurit menjadi semakin marah. "Kau mempermalukanku. Kau sama sekali bukan dari kota macan terbang. Siapa kau?" Komandan para prajurit langsung mengeluarkan senjatanya. "Saudaraku, di ras binatang, tidak ada suap seperti itu. Mengapa kau memberi hadiah? Bukankah itu memukul wajah seseorang?" Melihat tingkah laku Dev, peri gila itu berkata tanpa daya. Ketika Dev mendengar kata-kata peri gila, dia merasa sedikit malu. Dia tidak menyangka bahwa alam surgawi akan begitu berbeda dengan dunia sekuler. Di dunia sekuler, seseorang tidak pernah memukul seseorang yang memberi mereka hadiah. Asal dia memberi hadiah, pada dasarnya apa saja bisa dilakukan. Jika kau tidak menginginkannya, jangan membuatnya begitu tegang. Dev menyimpan koin Geopri. "Katakan padaku, siapa kau? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Kapten prajurit itu meraung. Pada saat yang sama, para prajurit di gerbang kota juga mengubah aura mereka dan memamerkan senjata mereka satu persatu. Untuk sesaat, niat membunuh mereka sangat kuat. Dev dan anak buahnya langsung menjadi sasaran publik. Jika Dev mengatakan sesuatu yang salah sekarang, dia mungkin akan dicincang menjadi pasta daging. Merasakan niat membunuh dari para prajurit di sekitar mereka, peri gila abadi dan Tobiason menjadi gugup, dan bahkan aura di tubuh mereka terus-menerus melonjak. Elijah sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan dia bersembunyi rapat di belakang peri gila abadi. Dev tidak begitu khawatir saat ini. Karena pihak lain masih mencurigai identitas mereka, itu membuktikan bahwa mereka belum menerima informasi apapun dari kota utama. Kalau saja para prajurit itu tahu identitas mereka, mereka tidak akan bertanya dan sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang Dev dan lainnya tinggal mencari cara untuk mengatasinya. Paling buruknya, mereka tidak bisa meninggalkan kota ini. Dev melihat sekilas dan mendapati bahwa daerah itu telah dikepung oleh para prajurit. Masing-masing dari mereka sangat fokus dan siap beraksi kapan saja. Kapten prajurit sedang menunggu Dev dengan wajah dingin. "Oh, ini kesalahpahaman, ini semua salah paham, tolong dengarkan penjelasanku." Dev buru-buru mengikuti kapten prajurit di depannya dan berbicara. Pada saat yang sama, dia diam-diam menggambar sesuatu di tanah. Dan tidak seorang pun memperhatikan pergerakan Dev. "Brengsek. Katakan padaku, siapa kau?" Kapten prajurit itu berteriak dingin. "Kami sebenarnya bukan dari kota macan terbang. Kami hanya mendengar bahwa kota macan terbang memiliki perawatan yang baik, jadi kami ingin datang dan mencari perlindungan di sana." Dev hanya bisa berbohong sementara untuk membodohi kapten prajurit. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Omong kosong. Kalau kau mau pergi ke kota macan terbang, kau bisa pergi ke kota utama. Kenapa kau berada di pegunungan? Kapten prajurit itu sama sekali tidak mempercayai kata-kata Dev. "Tentu saja kami ingin pergi ke kota utama, tetapi lihatlah kekuatan kami dan kami memiliki seorang bocah bersama kami. Aku pikir Tuan Kota Ji pasti tidak akan mengizinkan kami. Jadi kami berpikir untuk mencari kota terpencil sebagai tempat tinggal terlebih dahulu dan mendapatkan identitas sebagai warga kota macan terbang, agar kami tidak diganggu."
Kami menemukan sebuah kota kecil di pegunungan yang merupakan wilayah kota macan terbang, jadi kami berpikir untuk berlindung di sini. Dev hanya bisa mengarang cerita untuk menunda waktu. Pada saat ini, Dev tidak berhenti bergerak, dia terus mengukir rune aneh di tanah. Lalu, jangan berbohong padaku, apakah kau benar-benar mengira aku ini anak kecil? Kapten prajurit itu tampak marah, lalu melambaikan tangannya dan berkata, prajurit, tangkap mereka semua dan serahkan kepada tuan kota untuk diinterogasi secara pribadi. Begitu kapten prajurit itu selesai bicara, semua prajurit di sekelilingnya langsung mengerahkan energi mereka dan menyerbu ke arah Dev dan yang lainnya. Melihat ini, Dev mengedipkan mata kepada peri gila abadi dan Tobiason. Jika memang tidak ada jalan lain, maka dia harus mengambil tindakan. Dia tidak mungkin tertangkap dan dikirim ke Chandler. Maka saat itu, identitasnya pasti akan terungkap. Tetapi ketika para prajurit itu hendak beraksi, tiba-tiba datanglah aura yang amat kuat dan mendominasi dari kota itu. Lalu seekor harimau besar terlihat berjalan keluar kota. Seorang pemuda berpakaian abu-abu duduk di atas harimau itu. Dia sangat tampan, dan auranya sangat mendominasi. Terutama mata itu, yang seolah memandang rendah segalanya. Melihat orang itu datang, semua prajurit berlutut. Itu, identitasnya pasti akan terungkap. Kami bertemu Tuan Huo. Kapten prajurit itu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata anak laki-laki itu. Hei! Apa yang terjadi? Kenapa gerbang kota berantakan sekali? Anak laki-laki itu bertanya dengan dingin. Ada beberapa orang yang bukan dari kota macan terbang, tetapi mereka mencoba menerobos gerbang kota tanpa izin. Kami akan menangkap mereka dan menyerahkan mereka kepada tuan kota untuk diinterogasi. Kata kapten prajurit itu. Pemuda itu melirik ke arah Dev, dan Dev pun melirik ke arah pemuda itu, lalu seketika alisnya mengernyit. Karena Dev menemukan bahwa pemuda ini tidak memiliki aura ras binatang. Bahkan peri gila abadi dan Tobiason pun terkejut. Anak laki-laki itu benar-benar memancarkan aura ras manusia. Bagaimana bisa seorang anak ras manusia tiba-tiba muncul di wilayah ras binatang buas? Dan tampaknya statusnya sangat mulia. Mungkinkah Chandler dari kota macan terbang telah menyerah kepada ras manusia? Mereka hanya beberapa semut. Tidak ada gunanya menginterogasi mereka. Bunuh saja mereka. Tatapan mata pemuda itu penuh dengan penghinaan, seolah membunuh Dev dan yang lainnya lebih mudah daripada menghancurkan semut. Ya. Kapten prajurit itu mengangguk, lalu memerintahkan, bunuh mereka semua. Tetapi tepat ketika prajurit itu hendak menyerang Dev dan 3 orang lainnya, tiba-tiba kilatan cahaya putih muncul di bawah kaki Dev dan yang lainnya. Semua orang merasakan kegelapan di depan mata mereka, dan ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa Dev dan yang lainnya telah menghilang. Dev dan yang lainnya jelas berada tepat di depan mereka, dikepung di semua sisi, tetapi mereka tiba-tiba menghilang. Wajah kapten prajurit tiba-tiba menjadi sangat muram. Kesadaran spiritualnya menyebar, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura Dev dan yang lainnya, seolah-olah mereka telah menghilang begitu saja. Cepat temukan mereka, cepat, segera temukan mereka. Kapten prajurit itu tampaknya sangat terhina dan memerintahkan para prajurit untuk menemukan Dev dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini, pemuda itu sedikit mengernyit, dan akhirnya ada sedikit ekspresi terkejut di matanya. Biarkan saja. Pemuda itu berjalan ke tempat Dev berdiri dan menatap rune di tanah. Mereka sudah pergi melalui formasi teleportasi. Aku tidak menyangka bahwa di antara orang-orang yang tidak mencolok itu, sebenarnya ada seorang ahli formasi yang tersembunyi. Dia dapat mengatur formasi teleportasi secara diam-diam tanpa menimbulkan kecurigaan apapun. Pemuda itu sangat tertarik pada Dev saat ini. Kapten prajurit itu melangkah maju untuk melihat, lalu berkata, Tuan, formasi teleportasi kecil ini tidak akan berteleportasi terlalu jauh. Aku yakin mereka telah menyiapkan formasi teleportasi lain di dekat sini. Jika kita mengejar mereka sekarang, kita mungkin masih bisa mengejar. Oke, kejar mereka. Ingat untuk menangkap mereka hidup-hidup. Bakat seperti ini mungkin berguna bagi kita. Anak laki-laki itu mengangguk. Baik, Tuan. Kapten prajurit itu segera memimpin puluhan ribu prajurit dan memulai pencarian besar-besaran di sekitar. Sementara, Dev dan lainnya telah kembali ke tempat mereka beristirahat.
Ternyata Dev telah menyiapkan formasi teleportasi sementara di tempat ini. Jika mereka benar-benar menghadapi bahaya, mereka dapat mengaktifkan formasi teleportasi sementara ini dan memindahkan mereka kembali. Untungnya, Dev membuat pengaturan yang cermat, kalau tidak, mereka semua pasti sudah ditangkap sekarang. Saudaraku, kau benar-benar menyiapkan formasi teleportasi terlebih dahulu. Kau benar-benar ahli dalam melihat ke depan, top Marco top, bro. Peri gila abadi memuji Dev. Tobiason mengerutkan kening saat ini, dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana mungkin ada ras manusia di kota macan terbang? Dan dia terlihat sangat berpangkat tinggi. Mungkinkah kota macan terbang telah menyerah kepada ras manusia? Kata Dev. Sama sekali tidak mungkin. Di alam surgawi ini, ras manusia adalah yang terlemah. Bagaimana mungkin Chandler bisa sebodoh itu hingga bergabung dengan ras manusia? Tobiason menggelengkan kepalanya. Jangan memikirkannya, lebih baik kita pikirkan saja cara untuk keluar dari sini, kata peri gila abadi itu. Aku khawatir kita tidak punya cara untuk pergi sekarang. Setelah Dev mengamati area itu dengan kesadaran spiritualnya, dia berkata dengan wajah serius. Dia menemukan bahwa puluhan ribu prajurit sedang mencari mereka dalam skala besar, dan mustahil bagi mereka untuk kembali. Jadi pemuda itu pasti memimpin pasukannya untuk mencari mereka. Sekarang Dev dan yang lainnya benar-benar seperti kura-kura dalam ember. Menantu laki-laki, aku akan mengalihkan para prajurit itu untuk pergi menjauh, dan kau dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Jika kita tetap bersama, tidak seorang pun dari kita dapat melarikan diri. Tobiason berkata pada Dev. Ayah mertua, jangan terlalu pesimis. Mungkin ada cara lain, kata Dev. What? Apakah ada cara lain? Tobiason bertanya. Ada puluhan ribu tentara yang mencari kita sekarang. Kita bisa berbaur dengan mereka. Selama kita bisa menyembunyikan keberadaan kita dengan baik, kita tidak akan ketahuan, kata Dev. Saudaraku, semua prajurit ini mengenakan baju zirah, tetapi kita tidak memilikinya, tanya peri gila. Oh. Itu mudah. Tunggu saja aku di sini. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya seketika menghilang. Ketika Dev kembali, dia membawa 4 set baju zirah di tangannya, yang seharusnya telah dilucuti dari para prajurit itu. Cepat pakai baju zirah kalian. Aku sudah mengurus mayat ke-4 prajurit ini. Mereka tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Saat Dev berbicara, dia mengenakan baju zirah. Segera, ke-4 pria itu mengenakan baju zirah mereka dan menyembunyikan aura mereka. Dengan cara ini, mereka dapat berjalan-jalan dengan santai tanpa ada seorang pun yang mencurigai apapun. Kalian berempat, apakah kalian menemukan sesuatu? Pada saat ini, sekelompok tentara datang, dan kapten prajurit bertanya kepada Dev dan 3 orang lainnya. Laporan, tidak ada yang ditemukan, kata Dev. Ini sungguh aneh. Mungkinkah ke-4 orang itu benar-benar menghilang? Kapten prajurit penuh dengan keraguan. Mari kita cari di tempat lain, mungkin kita bisa menemukannya. Setelah Dev selesai berbicara, dia siap membawa peri gila abadi dan yang lainnya pergi. Jangan cari mereka lagi. Kembalilah ke kota bersamaku. Tidak mungkin mereka berempat bisa melarikan diri dari daerah ini, kata kapten prajurit. Bersambung ke episode 495. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.